Shalom Bu, perkenalkan nama saya Uluan M. Simajuntak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu sejarah pendidikan sosiologi. A. Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi mengenal bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Studi ini lebih mempelajari sistem sekolah umum di masyarakat industri modern, termasuk perluasan pendidikan tinggi, lanjut dewasa, dan berkelanjutan. Pendidikan dibutuhkan dalam upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pola perilaku manusia atau peserta didik untuk memperoleh pendidikan. Juga mempengaruhi sejauh mana nilai-nilai yang terdapat dalam manusia itu sendiri, yakni nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika. Untuk itu, sosiologi pendidikan dapat melihat proses sosialisasi tersebut serta juga dapat menganalisisnya. B. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan gabungan dari kata sosiologi dan pendidikan. Menurut Brinkhart dan Witten, sosiologi artinya sebuah ilmu studi sistematik tentang interaksi sosial. Sedangkan arti kata pendidikan menurut KBBI adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok dalam usaha mendasarkan manusia melalui supaya pengajaran dan pelatihan. Sosiologi pendidikan juga merupakan sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Pendekatan sosiologis yang dimaksud adalah konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kejadian sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan. Sosiologi pendidikan muncul karena terjadinya pengaruh kondisi sosial masyarakat di Eropa, revolusi industri yang terjadi di masyarakat di Eropa, dan juga terjadi revolusi kesadaran masyarakat. Ketika itu membuat melemahnya nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Keadaan tersebut membuat terbentuknya patologi sosial. Masyarakat ketika itu tidak mempunyai sebuah pedoman yang kuat untuk menguatkan integrasi sosial. Dalam perkembangannya, seorang ahli yang bernama Lester Ward dapat dikatakan sebagai pencetus studi baru tentang sosiologi pendidikan. Studi ini memunculkan gagasan evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Ciri-ciri sosiologi pendidikan. 1. Empiris. Empiris adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu sebab empiris bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, teori. Teori adalah peningkatan pasien penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif adalah sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkomunikasi mengarah kepada teori yang lebih baik. 4. Nonetis. Nonetis adalah karena teori ini menceritakan pada apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan dari sosiologi pendidikan adalah untuk menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Beberapa para ahli sosiologi pendidikan beragam bahwa seluruh proses sosiologi anak-anak merupakan pusat perhatian bidang studinya. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan melihat proses bagaimana kelompok-kelompok sosial mempengaruhi kelakuan individu. Pendekatan dalam sosiologi pendidikan. A. Pendekatan struktur fungsional pendidikan untuk tertib sosial. Pendekatan struktur fungsional mengarah kepada keseimbangan dan ketertiban sosial. Pendekatan ini menganggap bahwa situasi pendidikan akan membuat kehidupan sosial di tengah masyarakat akan berjalan dengan baik. Pendekatan komplit ini mempercayai bahwa masyarakat dipenuhi dengan persaingan-persaingan dari
berbagai kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan juga memenuhi kebutuhan hidup dan pencapaian sosial lainnya. Peran sosiologi pendidikan. Dalam bidang keilmuan, sosiologi pendidikan dapat berperan sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Peran sosiologi pendidikan terapan sebagai ilmu murni ialah memberikan pemahaman tentang fenomena pendidikan dan kependidikan berdasarkan teori sosiologi. Peran sosiologi sebagai ilmu tanpa dilakukan dengan memanfaatkan pemahaman teori sosiologi pendidikan. Penerapan teori sosiologi pendidikan akan meningkatkan hasil evaluasi kebijakan dan program pendidikan. Kesimpulan, sosiologi pendidikan lahir dari pemikiran sosiologi sekitar abad ke-20. Kelahiran sangat dibutuhkan pakar-pakar pendidikan setelah melihat perubahan sosial yang sangat drastis yang terjadi dengan masyarakat, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika. Sosiologi berbagai ilmu pengetahuan telah memiliki lapangan penyelidikan, sudut pandang, metode susunan pengetahuan yang jelas. Objek penelitian ini adalah tingkah laku manusia dan kelompok. Sekian dari hasil makalah saya ucapkan terima kasih.